mohon bantuannya nih untuk teman-teman yang lain membantu menghitung ya, karena jangan ngandelin satu orang gitu ya. Jadi yang lain juga mohon dibantu perhitungannya supaya kita bisa cepat selesai. Ntar aku share screen dulu. Sudah muncul? Sudah, Bu. Oke. Nah, masih mengenai balok, cuman sekarang kita akan meninjau si kapasitas dari lenturnya. Jadi kita sudah mulai masuk nih ke perletakan gitu ya. Ada balok, misalnya dijepit bebas atau disendirol gitu, diberikan beban yang random, contohnya misalnya yang mudah mungkin Ki, atau bisa P-nya di tengah-tengah atau P-nya di sepertiga. Nah itu nanti pengaruhnya sama gaya dalam ya. Ntar, grab dulu. Nah, teh. Jadi kita sudah masuk ke gaya dalam dari balok. Kita akan meninjau jika suatu balok IWF dengan bentang tertentu gitu ya, misalnya IWF 500 misalkan, bentangnya misalnya 6 meter, itu dia kuat menahan lenturnya berapa, PMN-nya berapa. Nah ini yang mau kita tinjau. Saya skip yang ada di sini, saya langsung ke Segu ya. Kemarin kita, sorry ini capture 4. Kemarin kita udah ya soal ini. Nah sekarang ini masih CB sewenang 1 kayaknya. Kompak, dengan kompak. Bending, nah ini bending strength of non-compact shape. Jangan CB1. Atau aku bikin soal random aja deh. Nggak usah dari Segu itu ya. Jadi soalnya itu balok. Boyot. Sorry, jelek. Ya udahlah. Peletakannya sederhana. Lalu bentangnya ini adalah 8 meter. L sama dengan 8 meter. Q-nya, ntar aku takut Q-nya kebesaran. Bandingin sama yang di sini. 10 ya. Sebelumnya mohon maaf saya di rumah, jadi mungkin seperti biasa banyak interupsi sama banyak backsound. Nah ini bentangnya itu 8 meter, tapi akan saya gunakan balok anak, jadi akan ada tumpuan lateral di sini, yaitu sejauh 6 dan 2 meter. Maka L-nya dari 8, kita punya LB 1 ya, dan LB 2, atau dua-duanya sebenarnya LB sih. Kok tulisnya dua-duanya LB ya. Tapi yang kita pakai itu LB yang terbesar. Hati-hati ya. Jadi LB-nya itu diambil yang terbesar yaitu sebesar 6 meter. Bentangnya 8 meter, tapi saya kasih tumpuan lateral. Mau sepeda tunggu ya. Nah ini baloknya sendiri IWF, kita tembak tabel profil, tunggu. Rasa apa deh? Nggak ada. 450, 200, 9, 14 gitu ya. 450, 200, 9, 14. Mana? Caca. Laca teh apa?
Iya, nanti kita naik beca. BJ-nya 50, terus butuh apa lagi ya? Udah kayaknya. IWF. Oke, jadi penampang baloknya itu IWF ukurannya segini, BJ-nya sudah ada, bentangnya sudah ada. Nah, yang ditanyakan apakah balok ini mampu menahan beban luar Ki, gitu ya. Jadi pertama-tama kita harus cari gaya dalamnya dulu nih untuk mendapatkan momen maksimum. Atau kalau bebannya merata seperti ini di sepanjang bentang, itu kita bisa pakai yang rumus Emax gitu ya. 1/8 Q L kuadrat. Punten tolong dihitung jadi berapa? 1/8 dikali 15 kali 8 kuadrat. Seratus dua puluh. 120 Iya, Bu. kilonewton meter gitu ya. Jadi momen maksimumnya atau MU ini ya, momen maksimum itu sama dengan momen ultimate itu sebesar 120 kilonewton meter. Nah, kita apakah penampangnya masuk atau enggak gitu ya. Punten saya butuh segway, tunggu ya. Maaf jadi bolak-balik nih. Jadi semuanya sudah ada di segway. Langkahnya nah ini, bending strength of non-compact shape. Kita cek dulu nih. Di sini langkahnya di example 5.6 atau sebenarnya ada di PPT yang minggu lalu, cuman sama saya belum dijelasin. Biar sekalian maksudnya. Jadi kita cek apakah sih flanknya kompak atau tidak kompak gitu ya. Nah, pakai yang persamaan kemarin lambda, lambda P, dan lambda R. Lambdanya sendiri, nah ini di sini. Ku print screen ya. Ini untuk flank. Nanti ada yang untuk web ya. Diperbesar dulu deh. Cek kekompakan penampang. Ini untuk yang flank. Maaf yang flank berapa nih lambdanya? Ini langsung dihitung, lambda sama dengan lambda P-nya berapa, lambda R-nya berapa. B-nya tadi 200 ya, flanknya 14. Lambdanya berapa? 7,14. 7,14, Bu. 7,14, lambda P-nya? Iya, nanti beli lagi lilinnya ya. Iya, nanti pakai korek api ya. 9,97, Bu. 9,97, sudah pasti lebih kecil ya. Yang ini lambda R. 0,830, Bu. 0, Ya. nggak salah. Bentar, Bu. Kayaknya salah. 26,26, Bu. 26,26. Di yang mama, di atas mainnya ya. Sekarang kita cek yang web.
Yang web teh rumusnya lupa. Sorry. Kayaknya aku harus buka PPT yang satu lagi. Week 9. Nah, ini yang web H per TW. Ini ya. Salah. Nah. Yang web H-nya itu adalah ini ya. Lambdanya, sorry, kita ganti jadi biar lambdanya itu adalah si 450 dikurang 2 dikali 14 dibagi TW-nya itu berapa tadi ya? 9 ya? 9. Lambda P 3,76 akar E. Langsung masukin angkanya deh ya. Lupa. 2 kali 10 pangkat 5. 290. Berapa yang lambdanya? 46,88, Bu. 46,88. Yang ini 98,74. 98,74. Yang ini 149,68, Bu. berapa? 149,68. 0,68. Oke. Nah, kita cek ya, ternyata untuk kompakan penampang sama yang dulu ya, sama yang kekompakan penampang lambda kita semuanya kurang dari lambda P gitu ya. Nah, ini. Untuk yang dari penampang ya, nanti ada yang akibat bentang. Aduh, lupa ini pakai yang minggu lalu. Belum di new. Bentar. Jadi akibat penampang sekali lagi karena lambdanya kurang dari lambda P, berarti penampangnya itu kompak. Tapi nanti kita cek juga yang berdasarkan bentang. Di atas bajunya. Tulis ya di sini kesimpulannya. Karena lambda kurang dari lambda P, berarti dia kompak. Ini untuk yang flank. Lambda web kurang dari lambda P, berarti dia kompak. Sudah. Kalau sampai tidak kompak, misalnya ada di antara atau lebih dari lambda R, maka kalian masuk ke rumus ini. Di Segui itu halaman 215. Nah ini. Kalau misalnya ada di antara ya, baik flank maupun web, kalau ada di antara, itu kalian masuk ke rumus ini. Kalau misalnya lebih dari, berarti pakai yang FCR SX. Nah ini. Jadi kalau di antara, itu kita pakai yang ini. Kalau kurang dari, berarti langsung yang ini, MN sama dengan MP. Masuk. Kakak ibu lagi, iya biarin. Adek jadi meleleh itunya, Dek. Jangan pakai itu, Dek. Itu teh apa? Oh. Oke, kompak ya. Nah ini, saya kompak, badannya kompak. Maka MN sama dengan MP yaitu FY dikali ZX. Maka MN sama dengan MP yaitu FY dikali ZX sama dengan 290. ZX-nya pakai rumus yang ini. Iya nanti lagi tiupnya ya. Ibunya lagi sekolah. Nanti ibunya jadi ke kantor. Ibunya ke kantor aja. Tolong dibantu hitung ya. B-nya berarti 200 kali 14
D-nya tingginya 450 dikurang 14 tambah 1/4 kali 9 450 per 2 kali 14 kuadrat. Jangan lupa ini ZX-nya dulu baru dikalikan sama MP. FY, sorry. ZX-nya dulu dalam kurung baru dikali ini. B 214, ada yang salah masukin nggak? 450, 14, ditambah 1/4, 9, 450, min 2 kali 14 ya. Hasilnya 470, 23, 18, 10. 23, 18, 10 gini? Iya, Bu. Sip, makasih. Berarti kita bagi 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 470, 232 kilonewton meter. Nah, ini baru yang akibat si penampang saja. Jadi kalau penampangnya kompak ya, berhubung dua-duanya kompak, baik flank maupun web, jadi kita langsung pakai rumus yang FY sama ZX. Kalau sampai tidak kompak atau ada di antara, berarti tadi persamaannya yang panjang itu ya, yang di sini. Nah, ini. Jadi MP-nya tetap dihitung. FY, SX tinggal baca tabel profil. Kalau SX ya, lambda-nya tadi udah kita hitung, lambda P ada, lambda R ada, lambda P ada. Jadi perbedaannya di situ ya. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Yang kekompakan penampang. Belum, Bu. Oke, jadi ini rumusnya, summary-nya itu ada di Segui halaman 215. Yang pertama kita cek akibat penampang, yang kedua nanti akibat bentang. Jadi ini yang bentang nih, karena hubungannya sama L ya. Lalu yang kedua ini penampang. Nah, saya biasanya ngitungnya yang penampang dulu. Tadi lambda kita kurang dari lambda P, maka langsung pakai yang rumus MN sama dengan MP atau FY dikalikan ZX. Kalau ada di antara berarti pakai yang ini, kalau lebih dari berarti FCR SX ini. Tapi jarang biasanya kalau lebih dari itu jarang, biasanya adanya di antara. Terus yang kedua kita cek berdasarkan bentang ya. Tadi teh contohnya di mana sih? Nah ini. Ini sudah kita hitung. Sekarang kita menghitung LP, LB, sama LR-nya berapa. Sama Eyang bukanya. Sama Eyang buka jeli. Eyang bukain jeli. Cek berdasarkan bentang. Nah, kalau tadi notasinya lambda, lambda P, dan lambda R, sekarang LB. LB kita kan tadi udah punya ya, 6 meter. LP, satu lagi LR. Ini aku rumusnya juga lupa, harus buka Segui, maaf. Geserin ke sini. LB, LP, LR ada di mana ya? Bentar, aku dulu skip dulu. Oh, di PPT ada harusnya ya. Mana L-nya? Ntar ya kita cari dulu. Nah, ini. Aku print screen. Nah, kita cek dulu. Apakah kurang dari atau lebih dari LP? Ini aku hapus. Karena LR rumusnya panjang banget. Nah, bisa bantu hitung LP-nya. RY-nya adalah, ntar ya. Butuh RY ternyata. RY, radius girasi arah Y. RY-nya 400, 200, 450, 914. Mana ya RY-nya? Ini ya kayaknya. Radius girasi. Nah, ini.
4,4 ya, berarti 44. 44 mm. Berarti ini 1,76 dikali 44 akar 2 kali 10 pangkat 5 per 290. 20,33,67 Bu. 33,667. 674. Oh, 674. 674. 674. Nah, ini satuannya itu milimeter ya, karena tadi R kita kan dalam mili, E-nya juga Newton mili, ini Newton mili. Jadi kalau nanti kalian menghitung LP-nya dapatnya puluhan ribu gitu ya, nah itu berarti nggak masuk akal. Ini LP kita itu 2 meter. 2,033 meter ya. Kalau kita cek LB-nya sudah pasti lebih dari si LP ya. Ini LP kurang dari LB. Maka kita harus cek sekali lagi nih, apakah LB kita kurang dari atau lebih dari LR. Jadi sekali lagi kalau kalian dapat LP-nya bukan ribuan, 1.000, 2.000, 3.000 gitu ya. Nah, itu berarti salah hitung. Tolong dicek ulang ya. Nah, karena LB kita lebih besar dibandingkan LP, maka kita harus cek si LR. Di LR ini ada persamaan RTS, JC, SX, H0, ini kita jabarkan. Jadi persis sama soal UTS yang nomor 5 kemarin, sebenarnya tinggal ngikutin langkahnya aja. Aku juga lupa rumus RTS dan lain-lain. Oh ini. Aku print screen dulu rumusnya. H0 adalah D min TF. Oke. H0 adalah D min TF. Atau tadi 450 dikurang 14. Jadi 436 ya. Maka RTS-nya kita bisa hitung. RTS kuadrat. I kita baca di tabel profil. Ini harus kutandain mataku kicer. Ke sini. Nah, 1870. 1870, satuannya itu senti, kita rubah ke mili ya, jadi 10 pangkat 4 dikali 436 gitu, dibagi 2 kali SX, statis momen. SX-nya di ujung kanan ya. Ini modulus section. Nah, ini 1490. Ini sentimeter pangkat 3. 1490 cm pangkat 3 kita rubah ke mili jadi 10 pangkat 3. Nah, RTS-nya berapa? Ini tinggal masuk kakinya, Kak. Masuk. Cepetan ibu lagi sekolah. Enggak. 2735. Entar ya, 2735 973. 973. Oke. Terus butuh apa lagi? FCR. Gawat nih. Di sini ada FCR nggak ada ya. RTS sudah punya, SX punya, H0. Oh, J sekarang. J-nya kita belum punya nih. J-nya kalau kemarin rumusnya udah ada kan ya? JT di mana ya? Cari dulu. RTS cewek. Nah, ini.
Apa, Kak? Iya, benar. Nah, nggak apa-apa kan di rumah. Login sekolah udah 859. Bukan kode, sekarang jam 859. Jadi berapa nih? Kita hitung. 2 kali 200 kali 14 pangkat 3 ditambah 450 kurang 14, 9 pangkat 3 per 3. Maaf itu yang belakangnya Sisiran, Kak? 9. Iya, 9 pangkat 3. TW kan, TW-nya tadi 9. 4718 4718 14 14 koma 6667. Oke, milimeter, lupa J itu pangkat 3. Pangkat 4. B kali TF pangkat 3. Pangkat 4 ya. Nih, Kak. Udah dapat J, kita bisa menghitung si LR nih. Boleh tolong masukin kalkulator aja nggak? SX-nya ini kan tadi jangan lupa ya, 1490 pangkat 3. Join with video. Ini SX. E-nya 200.000, RTS-nya sudah ada. Nah, ini biasanya ketika menghitung LR, beberapa kalkulator ketika offline nih, itu dia syntax error. Jadi harus yang di dalam kurung dulu, baru yang ini dulu, yang akar pertama ini, baru bisa dijumlahin ke yang sebelahnya. Tapi boleh dicoba kalau ada yang punya kalkulator yang canggih. Sambil menunggu, aku juga sambil nulis ya. Ini belum diakarin ya, ini RTS, sorry. RTS kuadrat, maka RTS-nya berapa? Maaf ya. RTS-nya dulu berapa, maaf. 52,30. 52,30, makasih. Ini berarti 52,30 ya. Untung aja. Ceroboh. 2 kali 10 pangkat 5 per 0,7 kali 290. Akar. C-nya itu 1 ya. C-nya sudah pasti 1 lah pokoknya. Kalau IWF itu 1, kalau bentuk selain IWF itu kalian harus baca SNI kali ada yang TA-nya struktur, bentuknya bukan IWF, maka C-nya baca di SNI. J. Ibu nggak tahu ditaruh di mana. Udah nggak apa-apa deh. SX-nya ini kali H0-nya tadi H0-nya 43 nih. Ya. Atau dihitung dulu aja nih JC SX-nya boleh nggak? Biar nggak kepanjangan ya masuknya. Yang belum masukin kalkulator boleh bisa bantu hitung nggak ini berapa nih? J dikali C per SX kali H0. J-nya, jadi kita langsung masukin ke sini angka bulat. 4714. Udah dihitung?
Yang atasnya Bu ya? Yang ini nih, CC dulu ini aja. LR-nya udah dapat? Yang LR-nya kan itu yang apa tadi yang ini akarnya dihapus dulu ya Bu ya? Yang apanya? Oh, yang ini dulu. Yang ya. akar ini dulu. Udah diakarin belum? Hasil ini berapa? Tadi Kita belum. sok atau langkah lain ini kita hitung dulu nih. 1490 kali 10 pangkat 3 kali 3 berapa tadi? 436. Nah, ini berapa nih? Ada yang udah dapat ini? 7,26 kali 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4. Oke, nah jadi masuk ke sininya teh 7,26 kali 10 pangkat min 4 gitu ya. Ditambah akar. Iya, pintar nak. Bentar dulu ya, lagi nulis Kak. Nah, gitu ya. Tambah 6,76 dikali berapa tuh? Ada akar di dalam akar, memusingkan sekali. 0,7 dikali 290 per 2 kali 10 pangkat 5 kuadrat gitu. Ini akar, di sini akar lagi. LR. Nah, udah Kak, udah cantik. Udah rapi. Sok belajarnya di itu ya kamar. Ada suara ibu sama suara adik. Dua 30. Ini JC ditambah akar, ininya kuadrat 676. Oke. Nah, ini kemungkinan dapatnya itu antara ribuan lagi atau belasan ribu. 2720,267 Bu. 2720,267. 267. Gini? Iya. Saya dapatnya 5 ribuan Bu. Sok. 5.898. Saya kurang akarnya Bu, maaf. 5898 Bu. Koma 35. 357. Ada lagi nggak yang dapat nih beda? Kita voting. Yang 2000 kayaknya enggak deh. Ya Bu, kurang diakarin satu lagi. Sok. Dapat ratusan ribu. Ratusan ribu berarti salah. Soalnya ini satuannya kita dalam milimeter. Jadi kalau ratusan ribu kan nggak mungkin ya panjang balok dia mampu sampai 100 meter gitu. Jadi L itu panjang si baloknya. Kalau belasan masih mungkin. Ada lagi? Sambil latihan ya. Ini pasti keluar di UAS, sudah jelas pasti keluar. Jadi kalau ada yang nggak ngerti langsung ditanya aja. 5912 Bu aku. Bulat, koma. 0,94. Udah ada 3 jawaban. Ada yang voting nggak nih hitungannya sama dengan yang mana? Bentar Bu. So, ditungguin nggak apa-apa. Berarti mungkin sekitaran 5.000 ya? 5912 Bu, cuman beda koma. Oke. Berarti yang ini ya? Ada 2 orang yang ini? Gitu? Ada pendukung yang lain? Siapa tahu yang 5898 2 juga, berarti kita harus nungguin 3.
Sama Bu, dapatnya 5912. Oke, berarti ini LR kita ya. Maka LB kita kan 6 meter ya. LB kita itu lebih dari LR ya. Aduh, ini aku nge-zoomnya semakin jauh, sorry. Nah, berarti kesimpulannya gitu, LB itu lebih besar dibandingkan LR, berarti dia langsing ya. Nah, ketika LB lebih besar dari LR, kita buka lagi tadi yang halaman 215 nih. Nah, teh. 215. Nah, ini. Kalau kurang dari, berarti tidak ada lateral torsional buckling, MN sama dengan MP. Kalau ada di antara, pakai rumus yang ini. Kalau lebih besar, ini LB-nya kita lebih besar dari LR, kita pakai yang ini nih. Nah, FCR SX ya. Sini nih, tricky-nya di sini nih. Maka gitu ya. Maka pakai persamaan ini. Di persamaan ini kita punya FCR dan SX. Kalau SX kan tadi tinggal baca tabel profil ya. Cuman FCR-nya itu ada notasi baru. JC SX H0 kita sudah punya. LB ada, RTS ada, ini ada, CB. Nah, ini CB, skill statika kalian dipertaruhkan nih. Jadi cara mencari CB, sekarang nyari CB. Menghitung CB gitu ya. Sampai sini dulu ada yang mau tanya nggak? Tinggal ikutin rumus sih sebenarnya. Tapi takut ada yang nggak ngerti. Tadi Q kita itu kan 15 ya. Kilonewton per meter. Ini sendirol. Gitu. Lalu L-nya adalah 8 meter, tapi ada LB ya. L 8 meter. Lalu di sini ada LB. Kita ambil yang terbesar ya. LB adalah 6 meter. Ketika menghitung CB, kita perlu ini rumusnya. Di PPT minggu ini yang menghitung CB. Statikanya tolong ya diperbaiki lagi. Oke. 1/4, 3/4 ya benar. Nah, kita kan punya butuh MA, MB, sama MC ya. Nah, MA, MB, MC ini adalah MA-nya itu momen pada saat 1/4 dari LB. MB-nya itu momen saat setengah LB. MC-nya, iya nanti ya dek, 3/4 LB. Kalau sampai nggak ada tumpuan lateralnya, maka LB-nya itu sama dengan L. Boleh. Jadi kalau nggak ada tumpuan lateral seperti ini, LB-nya itu sama dengan 8 meter. Tapi berhubung kita ada tumpuan lateral ya, maka LB-nya yang ditinjau adalah 6 meter. Maka MA kita itu pada saat 6/4 di sini. 1/4 ya benar 6/4. 6/4 berarti berapa? 3/2 ya? 6 bagi 4 berapa? Punten dalam desimal aja. Pada saat berapa meter? 1,5 meter. Yang ini pada saat 3 meter gitu ya. Yang ini berarti berapa? 4,5 ya? Benar nggak? Salah? Iya, Bu. 4,5 meter. Jadi ini A, ini B gitu.
ini C. Untuk tahu momen di A, di B, di C, mau nggak mau kita harus pakai si persamaan gaya dalam ya. Jadi kita potong dulu nih di sisi kiri, reaksi perletakannya berarti kalau Q-nya merata seperti ini, itu berarti ya VA-nya sama dengan VB ya. Yaitu setengah Q kali L berapa nih? Enam 60, oke. Kalau kita potong, gitu ya. Potongan kiri akan sama dengan potongan kanan. Karena yang ditinjau, gini, LB itu kan kalian tinjaunya ini kan L-nya kita 6 meter nih. 6 meternya kan dari kiri ya. Maka saya motongnya lihat yang kiri. Kalau kalian motongnya lihat yang kanan, berarti C-nya itu dimulai dari 0-nya di sini. 0 ke C ini berapa meter, 0 ke B berapa meter, 0 ke A berapa meter. Jadi bergantung LB kalian itu mulai dari sebelah mana, potongnya di situ aja gitu. Kalau saya, karena LB-nya mulai dari kiri kan ya, jadi kita potongnya dari kiri aja biar gampang. Ini kan, aduh, maaf ya iklan dulu ngambil es krim, maaf ya. Ada jangan nonton YouTube yang es krim, jadi mau. Oke, berikutnya kita tuang batu esnya, taruh batu esnya ke dalam tanknya, taruh ya. sama ini deh namanya panas susu. Terus kalau lagi ya. Oke, tadi ada reaksi peletakan di sini 60. Ini X meter ya. Momennya berlawanan. MX. Maka persamaan MX-nya sigma momen di X sama dengan 0 gitu. Ada VA 60 dikali X karena searah jarum jam, jadi saya masukinnya positif. Terus ada Q min 15 kali X dikali setengah X min MX sama dengan 0. Maka MX-nya adalah 60X min 7,5 X kuadrat. Udah benar belum? Ada yang salah? Di tas kakak kayaknya. Ada yang salah nggak? Takut aku suka tipe. Kita sudah punya persamaan momen ya, berarti tinggal dicari ya. MA, MB, MC gitu. MA, X-nya dimasukin 1,5. MB dimasukin 3. MC dimasukin 4,5, punten ih. Kemana ya? Kemarin ada nggak? Kemarin juga nggak ada. Kemarin sama Uti nggak diambilin PR-nya? Hah? Ada, kemarin ngerjain PR sama Uti. Buat sekolah ada, Uti ngambilin kemarin. Ada di situ berarti di laci, kalau enggak di rak buku. Ada yang hitung? MA-nya berapa? (73,125) Bu. 73,125. Oke. Tadi ini 120 ya.
MB-nya tinggal diganti 3. 112,5. 112,5. Oke. MC 118,125. terima kasih. Terus kita masukin ke persamaan CB. Di tumpukan buku itu ada nggak? Nah, ini. Berarti ini 12,5 dikali 120 ya. Per 2,5 kali 120 tambah 3 kali 73,125 ditambah 4 kali, harusnya pakai kurung, salah, biarin lah ya, tambah 3 kali 118,125. Atau dikurungin aja. Nah, CB-nya berapa? Itu ada, Lun? Udah dapat? Satu 1,13 Bu. 1,13. CB-nya sudah dapat, kita bisa hitung FCR ya. Sama dengan 1,13 dikali V kuadrat kali 2 kali 10 pangkat 5 per LB-nya tadi 6.000, hati-hati dengan satuan, dibagi RTS 5230. Yang ini dikuadratin, akar 1 tambah 0,078. JC ini tadi kita udah hitung ya. Berapa sih? 7,26. 7,26 kali 10 pangkat min 4 dikali 6.000 per RTS-nya. Salah, 52,30 ya, bukan 5230. Iya, ambil tisunya. 52,30. 52,30 kuadrat akar. Berapa nih? Hasilnya antara puluhan, ratusan, maksimum banget ribuan. Tapi umumnya ratusan. Kalau dapat 10.000 berarti salah. Oke teman-teman, makasih ya yang udah nonton video aku. Aku harap teman-teman suka. Kalau teman-teman suka, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di sini nih. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye. Sudah dapat? Saya dapat 100 kan Bu. Iya, boleh berapa? Kita voting lagi kayak tadi. 223,894. 223,894. Ada lagi? Saya dapatnya sama Bu, Sama? 223,894. Oke. Udah 2 orang berarti nggak usah ya. FCR-nya kita sudah dapat. Udah, kita udah dapat nih MN-nya. Di mana ya? Di mana ya? Sini aja ya. Bawah aja. Bawah aja ya. Maka kapasitas MN berdasarkan
apa itu namanya, bentang gitu ya, adalah FCR kali SX. Atau tadi 223, berapa tadi teh? 894 dikali SX-nya. SX-nya mana? 1490 kali 10 pangkat 3. Nah, ini harus kurang dari MP. Berapa? Aku sambil kopi ya. Maaf, MP-nya tadi MP berapa? 470 232. tiga 333 6020 hmm? 60 Sorry. 60 gini? ya Bu. Newton milimeter. Sama dengan 333,6 gitu ya. Kilonewton milimeter. Nah, ini hasilnya kalau sampai lebih besar dari si MP, maka yang kita pakai MP. Kalau kurang dari, berarti yang kita pakai yang ini. Maka kapasitas kita itu 333,6. Tapi ini belum kali pi ya, maka PMN-nya apanya yang udah lewat? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nanti kerjain sama ibu nggak apa-apa. Sok ikutin aja dulu. Nggak usah nangis. 300,24. 300,24 Bu. 300,24 gini? Iya. Kilonewton meter. Lebih besar dibandingkan tadi MU kita adalah 120 ya. Kilonewton meter. Jadi tadi kalau misalnya antara 2 MN, yang satu akibat penampang, satu lagi akibat bentang, kita ambil yang terkecil gitu aja lah ya. Nah, ternyata yang terkecilnya kan yang akibat bentang. Jangan lupa dikali pi sebesar 0,9 dapatnya 300. Langsung kita bandingkan sama MU. Kalau MU-nya ada gitu ya. Jadi ternyata dia kuat penampangnya. Penampangnya memenuhi. Ada yang mau ditanya dulu enggak? Materi yang ini. Ini sudah pasti banget akan keluar di UAS beserta perhitungan CB-nya. CB yang ini kan bebannya mudah ya, maksudnya hanya Ki saja gitu ya. Nah, kalau sampai bebannya beda-beda, enggak Ki seperti ini, kalian cek nih di Segui ada kok. Dicek dulu di Segui. Mana ya? Oh ya, aku cari dulu. Nah, ini. Kalau tadi tidak ada tumpuan di tengah, tidak ada tumpuan lateral ya, LB-nya sama dengan L, CB-nya kalian nggak usah hitung, udah ada nih di grafik 1,14. Kalau tumpuan lateralnya ini yang X tumpuan lateral ya, ada di tengah bentang, CB-nya 1,3. Kalau sendirol, beban terpusat 132. Ini ada tumpuan lateral di tengah bentangnya, pas di beban terpusat, jadi 1,67. Kalau beban momennya seperti ini, hati-hati ya dengan arah momen. Ini momennya dua-duanya searah. Baru CB-nya bisa pakai 2,27. Kalau misalnya berlawanan, CB-nya harus kalian hitung. Plus dan min-nya itu harus dimasukin. Jadi hati-hati. Ini suka pada keceleknya di sini. Ini momennya dua-duanya dia searah. Makanya momen 2 sama dengan momen 1, baru boleh pakai yang ini. Kalau misalnya berlawanan, CB-nya harus dihitung pakai persamaan yang tadi ya. Ini juga udah ada tuh. Jadi beberapa sudah dihitungin sama Segui, kalau yang nggak ada berarti kalian hitung sendiri. Bisa kira-kira materi hari ini? Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Bu.
Tolong hitung CB untuk soal yang ini ya, PR. Jadi PL-nya itu kalian ganti jadi 100 kilonewton plus R, R-nya biasa NRP. QD-nya, jangan di situ deh. QD-nya itu 5 plus P. QL-nya 6, jangan 6. 8 plus R. Bentangnya berapa ya? 6, kegedean. 3, 6. CB-nya berapa? Hanya hitung CB aja ya. Berarti Bu nggak sampai Enggak, QMN yang tadi PMN yang tadi enggak. Kalian latihan menghitung CB buat jepit makanan, sayang. Jadi CB-nya berapa? Jadi tinggal cari momen maksimumnya berapa, terus M di titik A, M di titik B, M di titik C. Kalau strukturnya seperti ini, berarti MA-nya di mana nih? Berapa meter? Tadi MA itu 1/4 L, B. MB setengahnya, MC 3/4. Berarti LB-nya berapa? sama kan Bu, karena itu 66, jadi bebas mau ditinjau dari kanan atau kiri. Betul. Jadi LB-nya berapa dulu nih? 6. Yakin? Ada jawaban yang lain? L totalnya berapa? 12. Karena saya tidak memberikan tumpuan lateral, maka LB-nya itu sama dengan L. Jadi MA-nya itu 1/4 dari 12 ya. Sorry. MB-nya setengah dari 12. MC-nya 3/4 dari 12. Karena tadi sudah disebutkan sama temannya, nggak ada tumpuan lateral dimanapun, maka kalian boleh tinjau dari kiri, boleh tinjau dari kanan. Kalau dari kanan, berarti A-nya ya di titik sini. A, B gitu ya, C. A, B, C. Kalau misalnya dari kiri ya A-nya A, B, C. Tinggal dibalik-balik aja. Bisa? Ada yang mau tanya dulu soalnya? Iyalah, nggak mau di-erase. Nggak ada? Bisa disudahi? Print screen dulu ya. Aku stop dulu. Sekalian menyampaikan nilai, mungkin beberapa sudah ada yang dinilai ya. Tadi teh saya sisa 8 orang yang belum terkoreksi. Hari ini sudah masuk sikat nilainya, berarti siang ini. Lalu izin menyampaikan nih, beberapa orang ada yang nilainya aku bagi 2 ya, karena nyonteknya ketaraan sekali. Jadi nyontek juga butuh skill ya teman-teman. Kalau nyontek dicek dulu apakah penulisannya betul atau tidak gitu. Jadi ada yang nulisnya harusnya AG-nya itu 5160. 5160. Cuman karena mencontek jadi selanjutnya itu 5100 gitu ya. Nah, itu yang seperti itu beberapa orang saya bagi 2. Lalu ada lagi yang ya mungkin nanti kalian lihat sendiri aja lah ya alasan-alasannya kenapa nilai saya kok seperti ini. Nanti silahkan di-download, mungkin baru bisa lihat kotretannya siang ini. Jadi kalau ada yang merasa aneh atau mungkin saya salah hitung, biasanya saya salah hitung penjumlahannya, kan biasanya per nomor itu aku tulisin ya, nomor 1 poinnya berapa, nomor 2 poinnya berapa. Kalau ada yang merasa saya salah jumlahin, dikabarin aja gitu ya. Kalau nggak ada yang mau tanya, saya sudahi dulu. Boleh tolong dinyalain dulu webcamnya sebentar. Siap, Bu.